apa yang mendorong Bapak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung? Pertama-tama yang mendorong saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung asal daerah Pangalengan adalah karena kurangnya anggota dewan yang berasal dari Kecamatan Pangalengan, sehingga ini secara wilayah merugikan sekali masyarakat Pangalengan karena keterwakilan di DPRD Kabupaten Bandung sangat kurang. Nah, itu yang mendorong saya menginginkan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bandung. Lalu bagaimana Pak visi dan misi Bapak dalam memajukan Kabupaten Bandung? Terkait dengan visi misi, sebetulnya kalau kita sudah menjadi anggota dewan, visi misinya harus sejalan dengan pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu Bupati, gitu kan. Seperti halnya sekarang, Bupati mempunyai visi misi dengan bedasnya, gitu kan. Nah, untuk anggota dewan sebetulnya memang tidak ada visi misinya, tapi kalau visi misi menjadi anggota dewan tentunya itu ada, gitu kan. Di antaranya visi misi saya menjadi anggota dewan adalah ingin memajukan wilayah, terutama khususnya di Kecamatan Pangalengan. Apa pandangan Bapak dan pendekatan Bapak terhadap isu-isu kesejahteraan sosial termasuk kesehatan dan kemiskinan di Kabupaten Bandung? Eh, Terkait dengan isu-isu yang menyangkut pendidikan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung, ini sangat-sangat kurang sekali mungkin terkait dengan misal pendidikan di Kabupaten Bandung ini belum merata, gitu kan, karena di kita wilayahnya luas sehingga untuk pendidikan memang harus lebih diperhatikan juga untuk kesehatan. Tapi alhamdulillah sekarang kan di tiap kecamatan sudah ada rumah sakit atau puskesmas yang melayani penduduk atau masyarakat yang ada di kecamatan itu masing-masing. Bagaimana rencana konkret Bapak untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bandung? Terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bandung, ya kita kalau menjadi anggota dewan akan lebih meningkatkan pelayanan. Pelayanan itu tidak mesti tersentral di pusat atau di kabupaten. Ini harus lebih merata. Artinya di setiap kecamatan atau di setiap desa tentu harus ada pelayanan-pelayanan, terutama yang menyangkut pelayanan administratif seperti misalnya KTP, pembuatan KK, itu harusnya sudah bisa dilaksanakan di tingkat kecamatan atau desa. Maka saya kalau terpilih akan mendorong pelayanan-pelayanan tersebut ada di setiap wilayah kecamatan atau di wilayah desa yang ada di Kabupaten Bandung. Apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Bandung? Untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bandung tentu ini harus ada anggaran yang besar. Makanya intervensi anggaran lah yang akan kita lakukan untuk memajukan pendidikan. Misalnya untuk BOS itu harus lebih ditingkatkan, dan pengangkatan guru P3 juga harus memang lebih diperbanyak, karena di wilayah kita, wilayah Kabupaten Bandung, terutama di pelosok-pelosok mungkin guru itu masih kurang, sehingga harus lebih diperbanyak. Bagaimana pandangan Bapak terkait pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di wilayah Kabupaten Bandung? Untuk penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bandung ini belum merata, dikarenakan masih tersentral di kota-kota atau di kecamatan-kecamatan perkotaan. Nah, tentu ini perlu pemerataan sehingga jangan sampai orang desa itu pergi jauh merantau ke kota hanya karena sebuah pekerjaan, gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan si pekerjaan ini atau lapangan pekerjaan ini bisa lebih menyeluruh, dan mungkin bisa ada kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan, baik itu yang ada di dalam kota maupun di luar negeri. Apa rencana Bapak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya Pangalengan? Untuk Pangalengan ini sebetulnya punya potensi. Yang pertama ada di pertanian, perkebunan, dan yang luar biasa pada hari ini di pariwisata. Makanya kita
punya perencanaan atau memajukan pariwisata yang ada di Pangalengan. Dan alhamdulillah pariwisata di Pangalengan ini sangat luar biasa. Ini terbukti dengan berbagai wisata yang ada pada hari ini sangat ramai, dan kalau kita lihat setiap minggu itu wisata yang ada wisatawan yang datang ke Pangalengan itu sangat luar biasa, sangat banyak. Dan ya kita tentu harus memajukan pariwisata. Juga tidak lupa di kita ada pertanian ini juga harus kita majukan. Dan mungkin yang terakhir kita harus peduli juga dengan kondisi perkebunan, karena di kita ada perkebunan, kita punya potensi perkebunan yang pada saat ini memang kondisinya sangat tidak sesuai harapan, yaitu menuju kebangkrutan untuk perkebunan. Bagaimana cara Bapak berencana untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencapai tujuan Bapak? Tentu kita harus berkoordinasi dengan pemerintahan terkait dengan rencana-rencana kegiatan ke depan gitu kan. Dan koordinasi ini tentu harus dibangun antara anggota dewan dan pemerintahan. Itu saya kira harus ada kolaborasi lah, ada koordinasi antara dewan dengan pemerintahan daerah. Sejauh mana Bapak akan melibatkan diri dengan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan legislatif, khususnya warga Pangalengan sendiri? Terkait dengan pengambilan keputusan, tentu ini harus dilakukan oleh anggota dewan bersama masyarakat. Dan ini bisa dilakukan melalui reses. Reses itu adalah kegiatan di luar persidangan, sehingga kita bisa menampung aspirasi masyarakat yang ada di wilayah khususnya Pangalengan. Dan ini akan bagus gitu. Jadi pengambilan keputusan itu tidak hanya kita sebagai anggota dewan, tapi melibatkan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Apa strategi Bapak dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja Bapak sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung? Sebagai anggota DPRD tentu kita memiliki 3 fungsi. 1, pengawasan. 2, intervensi anggaran. 3, membuat undang-undang. Nah, salah satunya adalah pengawasan. Ini tentu pengawasan ini harus kita lakukan semaksimal mungkin, sehingga peran kita sebagai anggota dewan akan terlihat di masyarakat gitu kan. Karena di sana kita sebagai anggota dewan harus bertugas untuk pengawasan, terutama pengawasan terhadap anggaran-anggaran yang digelontorkan atau dipakai oleh pemerintahan, terutama dinas-dinas dan mungkin bupati pada hal ini gitu. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.